Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 5A. Di sini kami akan menjelaskan tentang PTO atau DRPS. Kelompok 5 terdiri dari 4 anggota. Pertama ada Isniasi Rahmawati, kedua Cacinda Fedare Hardiani, ketiga Neiska Angelina Febrianti, keempat Risma Mariam. Kalian udah tahu belum nih apa itu PTO? PTO merupakan pemantauan penggunaan obat yang dapat digunakan untuk melihat mutu pelayanan kesehatan. Dengan pemantauan ini, maka dapat dideteksi nih apakah ada kemungkinan penggunaan obat yang berlebih atau maupun tidak tepat. PTO atau pemantauan terapi obat adalah suatu proses yang mencakup kegiatan untuk memastikan terapi obat yang aman, efektif, dan rasional bagi pasien. Untuk pemantauan terapi obat tidak bisa diterapkan untuk semua pasien. Maka ada beberapa pasien yang perlu diseleksi dengan kategori pertama kondisi pasiennya, yang kedua obat, ketiga pengumpulan data pasien, keempat rencana pemantauan, 5 metode penggunaan terapi obat, dan keenam dokumentasi pemantauan terapi obat. Apa saja sih rencana pemantauan terapi obat? Tujuan rencana pemantauan terapi obat ialah memastikan pencapaian efek terapi dan minimalkan efek yang tidak dikehendaki. Langkah-langkah dalam rencana pemantauan terapi obat ada 3 langkah, yaitu yang pertama menetapkan parameter farmakoterapi. Hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam memilih parameter pemantauan yaitu karakteristik obat, efikasi terapi dan efek merugikan dari regimen, perubahan fisiologi pasien, serta efisiensi pemeriksaan laboratorium. Nah, langkah yang kedua yaitu menetapkan sasaran terapi. Nah, penetapan sasaran terapi harus mempertimbangkan fokus khusus pasien seperti umur dan penyakit yang bersamaan diderita pasien, karakteristik obat, bentuk sediaan, rute pemberian, dan cara pemberian akan mempengaruhi sasaran terapi yang diinginkan, serta efikasi dan toksisitas. Langkah yang ketiga yaitu menetapkan frekuensi pemantauan. Frekuensi pemantauan tergantung pada tingkat keparahan penyakit dan risiko yang berkaitan dengan terapi obat. Metode pemantauan terapi obat. Salah satu metode sistematis yang dapat digunakan dalam PTO adalah Subjective Objective Assessment Planning atau SOP. Yang pertama yaitu subjektif. Data subjektif adalah gejala yang dikeluhkan oleh pasien. Contohnya mual, demam, kaki bengkak, serta pusing. Yang kedua yaitu objektif. Data objektif adalah tanda dan gejala yang terukur oleh tenaga kesehatan. Tanda-tanda objektif mencakup tanda vital seperti tekanan darah, suhu tubuh, denyut nadi, serta kecepatan pernafasan. Hasil pemeriksaan laboratorium dan diagnostik. Metode pemantauan terapi obat yang ketiga, assessment. Berdasarkan data subjektif dan objektif, dilakukan analisis untuk menilai keberhasilan terapi, meminimalkan efek yang tidak dikehendaki, dan kemungkinan adanya masalah baru terkait obat. Yang keempat, planning. Setelah dilakukan subjektif, objektif, dan assessment, maka langkah selanjutnya adalah menyusun rencana yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan masalah. Rekomendasi yang diberikan berupa memberikan alternatif terapi, menghentikan pemberian obat, memodifikasi dosis atau interval pemberian, merubah rute pemberian, mengedukasi pasien, pemeriksaan laboratorium, perubahan pola makan atau penggunaan nutrisi parenteral atau enteral, dan pemeriksaan parameter klinis lebih sering. Adapun klasifikasi drug-related problems menurut American Society of Hospital Pharmacy ialah yang pertama, indikasi yang tidak tepat, 2. Pemilihan obat yang tidak tepat, 3. Dosis subterapeutik atau underdosage, 4. Overdosis, 5. Gagal menerima obat, 6. Reaksi obat yang merugikan, 7. Interaksi, 8. Penggunaan obat tanpa indikasi, dan 9. Duplikasi pengobatan. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi PTO dan DRPS ialah pemantauan terapi obat dengan drug-related problems saling berkaitan, karena drug-related problems dapat diketahui melalui pemantauan terapi obat terhadap pasien tersebut.
Nah teman-teman, sekian presentasi dari kelompok kami tentang PTO dan juga DRP. Semoga kalian yang mendengarkan dan juga melihat nih dari awal sampai akhir bisa memahami apa yang kami presentasikan. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.